Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia, pegang janjimu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu pegang tangan kami, dan umat-Mu Kau pegang dengan erat. Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Mari sembah, Shandaralama, Shandaralamo, haleluya, Shirianaralama yaso, haleluya, Jesus. Kirana lama ya shandarana lamo, hallelujah, my Jesus, my Jesus, sharana lamo, hallelujah. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, urapi semua kami. Urapi semua anak-anak-Mu yang ada di rumah. Di masa pandemi COVID-19, Engkau melawat yang sakit dan Engkau menyembuhkan. Yang susah Engkau yang menghiburkan. Dan biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman yang menghidupkan yang mati. Bahkan firman yang menyembuhkan yang sakit. Oleh karena itu mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Taruh firman-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu, supaya semua kami diberkati di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang ke-10 daripada serial Krisis. Tanpa sadar kita sudah memasuki bulan yang keempat bagian akhir, dan kita akan memasuki 5 bulan di musim pandemi ini. Saudara, bagian yang ke-10 ini saya akan menyampaikan, saya beri judul The Right Response. Respon yang benar. Saudara, di masa krisis, saudara harus memiliki respon yang benar. Sebab itu akan menentukan apakah hidup saudara berarti atau tidak, atau saudara menikmati hidup yang berdampak atau tidak. Saya ingin membaca bersama-sama di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama. Rut, nanti saya akan baca satu demi satu. Ada 3 perikop yang ingin saya baca hari ini. Yang pertama adalah Rut. Kita baca pasal pertama ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, kalau saudara memperhatikan ayat pertama, Bethlehem adalah kota di mana pernah mengalami krisis, yaitu kelaparan. Dan setiap krisis pasti berbeda-beda. Ada orang yang krisis karena kesehatan, ada orang yang krisis karena kelaparan, ada orang krisis karena uang, ada krisis karena bisnis dan sebagainya. Nah, ada banyak reaksi manusia saat dia menghadapi krisis. Dan reaksi daripada manusia itu menentukan
atau mempengaruhi pertama kebahagiaan seseorang dan hidup yang berdampak bagi orang lain. Jadi saudara mau bahagia atau tidak ditentukan dari reaksi saudara ketika krisis datang dalam hidup kita. Ingat apa itu krisis? Krisis adalah satu peristiwa atau satu keadaan di mana saudara dan saya tidak mampu kontrol sehingga saudara tidak bisa mengendalikan. Yang saudara bisa kendalikan adalah reaksi saudara. Bagaimana saudara memberikan respons terhadap persoalan krisis yang terjadi. Ada seorang hamba Tuhan namanya Sande Adelaja. Dia berkata begini, our life ends up becoming the result of the response we give to the demand of life. Kalau saya terjemahkan kira-kira begini, hasil hidup kita itu tergantung dari bagaimana respon kita terhadap masalah, kesukaran, dan kesulitan yang datang dalam hidup kita. Jadi respon saudara akan menentukan hasil akhir hidup kita. Jadi keputusan kita hari ini, respon kita terhadap persoalan yang kita hadapi tahun lalu akan menentukan hidup saudara, kebahagiaan saudara hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan dengan cepat supaya saudara bisa dapat banyak. Ada 3 reaksi seseorang di dalam menghadapi krisis. Jadi berbeda-beda ya. Ada 3 reaksi, saya mau ngambil 3 karena memang waktunya hanya 3. Cukup untuk 3. Yang pertama yang tadi kita baca, krisis yang terjadi di Bethlehem adalah krisis di mana orang-orang mengalami kesulitan mendapatkan makanan. Saya baru saja membaca sebuah artikel baru saja di Inggris ada 7,5 juta orang sudah tidak mampu makan. Inggris. Di Amerika lebih lagi ada beberapa juta orang lagi yang 7,8 juta orang sudah tidak mampu makan. Saudara mesti bisa baca artikelnya. Jadi keadaan Bethlehem bisa dialami oleh orang-orang zaman ini. Ada orang-orang di tengah krisis, terus falling down, terus kemudian tidak mampu untuk menghandle dirinya. Krisis ini terjadi bisa di zaman dulu dan juga di zaman sekarang. Nah, apa reaksi ada satu keluarga? Saya tidak tahu reaksi daripada semua orang yang ada di Bethlehem. Tapi yang Alkitab menulis atau Alkitab catat, ada satu keluarga Naomi dan Elimelek, dia memutuskan, ini cara berespon terhadap persoalan yang datang. Dia memutuskan untuk lari atau meninggalkan kota Bethlehem dan pergi ke daerah Moab. Ingat ya, Moab itu bukan tanah perjanjian. Dengan kata lain, saudara kalau menghadapi krisis, keluar atau lari dari persoalan, it's not a solution, bukan solusinya. Jadi lari dari persoalan yang kita sedang hadapi bukan solusi. Mari katakan bersama saya, lari dari masalah bukan solusi persoalan. Jadi dengan kata lain, kalau saudara kalau saudara pengen mengalami hidup yang berdampak dan hidupmu pengen bahagia, nggak ada cara lain. Makanya kalau ada orang-orang tertentu, kalau menghadapi masalah dia lari. Kalau lari, saudara, itu bukan solusi. Bukan solusi. Pergi keluar kota dari kota Bethlehem, saudara pergi keluar kota dan kemudian keluar lari dari orang yang dari persoalan yang saudara hadapi, it's not solution. Itu bukan solusinya. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya mesti belajar. Pak, apa hanya Ruth dan Naomi? Apakah hanya Naomi dan Elimelek? No. Seorang hamba Tuhan yang hebat sekalipun pernah mengalami masalah yang sama dan dia memberikan respon yang salah. Saudara, oleh karena itu perjalanan hidup kita, orang percaya juga bisa mengalami krisis dan juga bisa make a false decision, mistake decision. Kenapa? Bisa mengambil keputusan yang salah oleh karena mereka tidak mengambil reaksi yang benar. Abraham contohnya dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Cara ini pernah dilakukan oleh Abraham pada waktu kelaparan di tempat di mana mereka berada di Israel, maka mereka pergi. Yang pertama, dia 2 kali pergi, saudara. Pertama, dia pergi ke Mesir. Yang kedua, dia pergi ke tempat Abimelek. Saudara perhatikan,
Apa yang terjadi? Saya mau ngomong yang Abraham dulu. Apa yang terjadi ketika Abraham pergi dan tidak mau menyelesaikan persoalannya? Dia membuat resiko istrinya di tangan Firaun. Coba saudara bayangkan seorang laki-laki dan dia tidak bertanggung jawab dengan istrinya dan dilepaskan di tangan orang lain. Saudara bisa bayangkan bagaimana pahitnya hati Sarah dan lukanya hati Sarah atau Sarai oleh karena dia diperlakukan yang tidak baik oleh Abraham demi menyelamatkan nyawanya dia di masa-masa kelaparan. Dan yang kedua Abimelek juga sama, kejadian yang sama. So, lari dari persoalan bukan solusi. Bukan yang ada kalau sekarang ada orang-orang yang lari dari persoalan malah narkoba. Ada orang yang lari dari persoalan malah ngerokok. Ada nggak orang Kristen yang merokok? Jawablah masing-masing di rumahmu. Ada. Saya tanya, kenapa kok kamu narkoba? Kenapa kamu ngerokok? Alasannya sedikit lebih tenang, Pak. Lari dari persoalan, bukan solusi. Saudara ya, saya tidak tahu bagaimana perasaan dari Sarah ketika dia di tangan Firaun. Untung Tuhan itu menjaga Abraham karena dia orang anak perjanjian. Orang pilihan. Tapi seandainya dia akhirnya bersetubuh dengan Sarah itu. Waduh saudara, betapa pedihnya seperti kayak orang yang hari-hari ini menjual istrinya. Nah, kita kembali dalam cerita Rut yang cerita di dalam Rut pasal 1. Naomi dan Elimelek dia pergi. Saudara, saya ingin membaca apa akibat orang yang lari tanpa bertanggung jawab menyelesaikan persoalannya. Mari baca ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang ketiga, matilah Elimelek. Perhatikan. Kalau Sarah nggak terlalu parah. Suami Naomi mati. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Sekarang ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama namanya Orpa, menantunya. Yang kedua namanya Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, perhatikan akibat yang kedua. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saya ingin menyebutkan, kalau Sarah tadi ya mungkin luka ya, kepahitan sama suami, maybe. Saudara hari ini, saudara yang kepahitan, yang sakit hati sama perlakuan, mungkin perlakuan suamimu atau perlakuan orang-orang di sekitarmu, ayo kita bereskan hari ini. Sebab ada masa yang sukar dalam hidup Naomi dan Elimelek. Dan akibatnya adalah di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima dikatakan begini. Akibat dari kehidupan Naomi dan Elimelek yang meninggalkan Betlehem yang pertama, dia mengalami kematian suaminya. Suami itu bicara tulang punggung, saudara. Tulang punggung. Jadi ada yang saudara ya, kalau lari dari persoalan, itu tulang punggung yang saudara andalkan bisa hilang. Itu bisa bisnis, bisa apa saja. Dan Tuhan itu memang Tuhan yang tidak mau saudara itu kalau ada persoalan nggak lari kepada Tuhan. Tuhan pengen Anda lari kepada Tuhan. Jangan lari keluar. Makanya apa yang saudara andalkan saudara akan terus berurusan dengan Tuhan. Dan akibatnya saudara, banyak yang mati. Anaknya mati 2, Kilion dan Mahlon. Waduh, ngeri sekali. Dan tulang punggung dalam keluarga mati. Saudara, mungkin suamimu masih hidup. Tapi mungkin ada yang mati karena kita keluar atau tidak menghadapi persoalan, bahkan lari dan meninggalkan Tuhan. Akibat daripada kematian sehingga hidupnya tidak berdampak sama sekali. Sedangkan kalau saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan pada sesi-sesi berikutnya, pelitamu harus menyala, hidup saudara harus punya dampak. Kalau saudara sampai keluar dari destiny yang Tuhan tetapkan, Anda bisa mengalami kematian dan hidup saudara tidak berdampak. Jadi kesaksian kita menjadi mati atau kesaksian kita jadi bisu. Oleh karena itu saudara, ada seorang hamba Tuhan yang namanya Charles. Dia berkata begini, happiness is not the absence of problem, but the ability to deal with them.
Jadi dia berkata begini, kebahagiaan seseorang itu tidak karena tidak ada persoalan yang datang dalam hidupnya. Tetapi bagaimana seseorang punya kemampuan deal dengan persoalan. Bagaimana dia menyelesaikan persoalan. Itu yang membuat dia bahagia. Saya berdoa, gereja kita menghadapi banyak persoalan. Hidup saya juga banyak menghadapi persoalan. Mungkin saudara berkata, Pak Gembala kayaknya happy terus ya. Iya happy terus, tapi bukan gak ada persoalan. Tapi happiness is not the absence of the problem, but happiness is the ability to deal with the problem. Saya berdoa Anda lewat serial krisis ini, Anda menjadi orang Kristen yang perkasa. Ada seorang hamba Tuhan, Just Walker-Bush, dia berkata begini, the proper response to difficulty is not to retreat. Saudara, cara respon yang benar di masa-masa kesulitan atau ketika saudara menghadapi problem, bukan lari, jangan lari dari persoalan, jangan lari dari Tuhan. Justru it is to prevail, tapi saudara datang kepada Tuhan dan mengalahkan setiap persoalan itu. Itu kerinduan saya menyampaikan serial krisis ini. Saudara tidak pernah dalam hidup ini yang kita lewati tanpa krisis, never. Oleh karena itu, saudara, saya berdoa ya, supaya saudara itu tahan dan lihat belajar dari semua respon. Untung saudara, Naomi ini bersama dengan Elimelek mati, Kilion mati, Mahlon mati. Tinggal dirinya dan 2 menantunya. Lalu ada kabar ayat yang keempat. Ada kabar setelah 10 tahun, jadi ternyata Naomi dan kedua mantunya ini ternyata dia hidup di Moab selama 10 tahun. Bagaimana Bapak tahu? Tuh ada ayat 4. Dan ini menjadi rema tertentu untuk saya, tapi tidak di hari ini. Waktu Tuhan bicara mengenai 10 tahun ini, saya tiba-tiba sadar, ternyata Naomi dan Elimelek dia kembali. Dia balik lagi saudara ke Bethlehem. Kenapa? Karena Bethlehem sudah direstorasi Tuhan. Ingat ya, jangan keluar dari persoalan dan lari dari Tuhan. Sebab Tuhan itu sumber solusi untuk menyelesaikan setiap persoalan. So, don't quit, jangan lari, meninggalkan Tuhan. Untung saudara, untung ya, dia tidak lari dan di tengah-tengah dia kesedihannya, di tengah-tengah kesalahannya, Tuhan tetap bisa mengambil inisiatif. Sekalipun dia gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan dia bisa membawa menantunya, Naomi membawa Ruth. Dan saudara tahu Tuhan berbelas kasihan kepada Naomi. Dan akhirnya memberikan Ruth ini dinikahi atau dijodohkan atau ditebus oleh Boas. Dan akhirnya melahirkan juru selamat. Saudara, saya mau beritahu ini. Di dalam Alkitab ada orang-orang yang lari dari Tuhan dan gagal dan tidak ada restorasi. Ada orang-orang yang ada restorasi. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara jangan lari meninggalkan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Sebab belum tentu. Saya lihat banyak orang seperti Daud dia bisa direstorasi, tapi ada seperti Saul yang tidak bisa direstorasi. So that's why saya memberitahu bagaimana seharusnya saudara dan saya memiliki respon yang benar. Untung ceritanya dia kembali ke Bethlehem. Seandainya dia tetap di Moab, saudara nggak dengar cerita tentang pemulihan. Ada banyak di dalam Alkitab yang tidak bisa dipulihkan dan Tuhan tidak berkenan memulihkannya. So, lebih baik ambil keputusan memiliki respon yang benar. Sekarang yang kedua. Pak, respon yang kedua dari setiap krisis yang datang. Mari kita membaca 2 Raja-Raja pasal yang keempat. It's a good example. Contoh yang bagus. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ingin membaca ayat yang pertama. Salah seorang dari istri, sama-sama wanita, istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Ini garis bawahi, takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku
menjadi budaknya. Sama-sama punya persoalan, sama-sama punya krisis. Kalau Naomi krisis kelaparan, kalau istri Nabi ini saya tidak tahu siapa namanya, tidak dikenal. Tapi dia menghadapi krisis keuangan dan ditambah hutang. Istri ini menghadapi krisis dan memperoleh solusi bagi keluarganya sendiri. Kenapa yang tadi yang pertama lari, tapi istri ini dia menghadapi semua krisis. Ini bedanya. Nah, saya ingin supaya saudara belajar dari peristiwa ini. Naomi lari dari Bethlehem. Lari ini ilustrasi daripada tidak mencari Tuhan, tapi dia meninggalkan Tuhan dan mencari solusi bagi dirinya. Saudara-saudara, bagian yang pertama, jangan pernah setiap kali ada persoalan, Tuhan pasti punya rencana, oleh karena itu saudara mesti datang kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, menyelesaikannya sendiri. Kedua, contoh dari seorang istri Nabi ini, menceritakan kepada saudara, orang yang takut akan Tuhan juga bisa saja menghadapi persoalan. Supaya saudara jangan jadi Kristen tempe. Kristen tempe itu Kristen yang kalau ada persoalan meninggalkan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang perkasa. Kristen Raja Wali. Kristen korma, saudara. Jangan pernah saudara jangan saudara sedikit-sedikit itu yang memble gitu. Hadapi. Ini istri Nabi yang takut akan Tuhan, dia berani menghadapi krisis yang dia alaminya dan dia memperoleh solusi dari keluarga sendiri. Kenapa dia memperoleh solusi? Alasan ada beberapa rahasia kenapa dia mengalami solusi dari persoalan yang dia hadapi. Alasan yang pertama, ayat yang pertama tadi, dia datang kepada abdi Allah. Ini berbicara tentang dia datang kepada pribadi yang tepat. Elisa adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Saudara kalau nggak punya duit, dia bisa pergi ke banker, dia bisa. Dia pergi, kalau orang nggak punya duit ke bank, utang gampang. Nggak punya duit, gesek. Waktu saya bilang gesek ada yang ketawa, saya Pak, gitu kan? Nggak punya duit, gesek mudah, bayarnya yang susah. Utang di bank gampang, bayarnya yang susah. Jadi saudara waktu dia krisis, dia nggak cari yang solusi yang menurut dia gampang. Ya, utang, gesek, ke bank. Dia tidak cari banker, tapi dia cari Tuhan. Saya berdoa, mari katakan bersama saya, kalau saya alami krisis yang berat, solusi yang tepat, datang kepada Tuhan. Gak ada cara lain. Dia datang kepada Elisa, merupakan representasi dari Tuhan. Lalu ayat yang kedua, saudara baca nanti ya. Mujizat itu selalu dimulai dari apa yang ada padamu. Elisa bertanya kepada dia, apa yang kamu punya? Saya nggak punya apa-apa. Untung koma. Kalau titik, Tuhan saya nggak punya apa-apa. Tuhan kasih saudara karunia, talenta yang ada pada hidup saudara. Dan semua kita sudah punya karunia, talenta. Jangan disia-siakan itu. So Tuhan berkata gini, untung dia berkata di tempat aku tidak punya apa-apa, kecuali minyak. Jadi sebenarnya orang ini tidak merasa bahwa itu akan memberikan solusi dalam hidup dia. Saudara, kadang-kadang Tuhan memberikan solusi yang dari dalam hidup saudara yang saudara tidak pernah memperhatikannya. Dan saya belajar dan 34 tahun saya mengiring Tuhan, saya melihat semua solusi, it's always inside of your life. Di dalam dirimu, inside of your home, di dalam rumahmu, kadang-kadang di dalam pelayananmu, di dalam bisnis saudara. Rahasia yang ketiga, Elisa berkata begini pada ayat yang ketiga, bejana kosong kamu ambil ya, siapin, ambil yang banyak bejana, tapi tolong kosong, syaratnya kosong. Saudara, kadang-kadang ada orang yang pengen dapat solusi dari Tuhan, dia datang kepada Tuhan tapi pikirannya udah penuh, otaknya, idenya udah kebanyakan. Sehingga Tuhan gak pernah bisa kasih ide kepada saudara. Saya berdoa supaya saudara kalau datang sama Tuhan, ini caranya saya. Saya selalu mengosongkan hati saya untuk Tuhan bisa bicara.
Dan ide saya kesampingkan, saya izinkan Tuhan memberikan ide yang baru. Sebab kalau ide saya belum tentu bagus, tapi kalau idenya Tuhan pasti bagus. Itu sebabnya kadang-kadang saya shock. Orang-orang inti, para pendeta kadang-kadang saya cerita, Bapak baru sebulan yang lalu bicara ini, tapi tiba-tiba belum selesai, Bapak bicara lagi. Iya, it's not my idea. Itu bukan ide yang datang dari saya. Jadi karena bukan datang dari saya kosongkan dan Tuhan memberikan solusi. Sama saudara. Saudara kalau pengen dituntun Tuhan mengalami solusi yang tepat, kosongkan dirimu. Bukan berarti ide-idemu yang kelihatan hebat. Kalau Tuhan memberikan ide yang baru, lakukan apa yang ide yang datang dari Tuhan. Saudara akan tiba-tiba terima sesuatu yang tanpa saudara sadari jadi solusi. Mungkin dia berkata, ambil botol jerigen kosong. Emang diisi apa? Saudara jangan protes deh sama Tuhan. Saya udah belajar 34 tahun berjalan dengan Tuhan. Lebih baik goblok tapi taat daripada pinter tapi tidak taat. Tapi yang lebih bagus, pinter, berhikmat, dan taat itu yang bagus, saudara. Yang keempat, rahasia di dalam ayat yang keempat dikatakan gini, setelah kamu dapat sudah dapat banyak, bejana kosong masuk di dalam pintu dan tutup, segera tutup. Kenapa? Sebab ketika kamu tutup, kamu langsung kemudian kamu tuang minyaknya. Sekarang perhatikan ya, ini rahasianya. Tutup pintu itu bicara, perhatikan. Elisa, ini penting para konselor, perhatikan ya. Konselor hanya memberi arahan, hamba Tuhan hanya memberi arahan. Memberikan arahan apa yang firman Tuhan katakan kepada dia. Tetapi saudara perhatikan, untuk menyelesaikannya Anda akan masuk sendiri. Artinya saudara tutup pintu Anda dan Tuhan sendiri. Di ruang tersembunyi, bukan bersama dengan Elisa. No. Kadang-kadang orang atau jemaat senang kalau pendetanya ikut terlibat di dalamnya. Saya mau beritahu, saudara dengan Tuhan adalah kunci rahasia terjadi mujizat. Waktu Anda di rumah doamu, ketika saudara ada di dalam kamarmu dan berdoa dan bertalu-talu menangis di hadapan Tuhan, di situ Tuhan hadir dan disitulah mujizat terjadi, saudara. Jadi saudara, jadi kalau gitu fungsinya Elisa apa? Elisa itu memberi arahan karena dia sudah jalan bersama dengan Tuhan. Dia memberi arahan kepada saudara, kepada kita, lalu saudara masuk tempatmu sendiri, deal with God. Saudara belajar untuk selesaikan persoalan dengan Tuhan. Dan Elisa di luar kasih tahu, nanti kalau kamu masuk, ini rahasia yang kelima, kalau kamu masuk di ayat keempat, itu minyak yang ada di buli-buli yang tinggal dikit itu, kamu tuang. Saudara, ini bedanya antara otak kita yang segede bakpao dengan rencana Tuhan yang besar dari otaknya Tuhan. So, kadang-kadang bertentangan. Ini perlu langkah berikutnya adalah tindakan iman. Saudara butuh langkah iman, action dalam ketaatan. Saya kadang-kadang nggak ngerti juga. Suruh Tuhan minta tanah 100 hektar. Dalam hati saya, Tuhan 1 hektar aja belum punya, 100 hektar. Nggak masuk akal. Sekarang lebih dari 100 hektar sudah. Yang keluar sertifikatnya. Tinggal 50 hektar lagi sebentar. Tanah gereja, saya tanya, untuk apa Tuhan? Nggak jadi jawab. Gereja udah beli tanah kira-kira 40 hektar di dalam kawasan tanah itu. Dan kalau nanti Tuhan mau minta 100 hektar untuk kita lakukan bersama-sama, jemaat dan pengerja udah siap mereka. Nggak dikasih tahu juga. Kalau nggak dikasih tahu ya 2 tahun nganggur. Dan kita nggak ngerti juga. Tapi pada waktunya tuang minyak. Tuhan bilang untuk kamu memberi makan kota 5 tahun yang akan datang, kamu mesti gunakan tanah yang aku berikan. Wow, dari sejak itu saya bilang begini, ayo mulai ya, pagar tuh. Walaupun belum ada duitnya nih, pagar. Saya seringkali memegang janji Tuhan. Oleh karena itu nyanyikan ini. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janjimu. Itu sebabnya kami aman.
Kau pegang Kami aman Tuhan. Beri kemenangan penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Waktu dia masuk nggak pakai otak lagi dia percaya, tuang aja tuh. Dia heran saudara, tiba-tiba penuh semuanya, mujizat terjadi. Ini langkah yang menurut saya is really biblical, dan itu yang saya lakukan selama 34 tahun. Dan setelah dia punya minyak, dia nggak ngerti apa maksudnya, lalu katakan jual. Setelah dia suruh jual dan bayar hutang, baru dia tahu solusinya. Nah, oleh karena itu saudara, ini penting sekali. Kalau saudara mengiring dan mengiring Tuhan, dan ketika saudara menghadapi krisis, jangan saudara lari, tapi hadapi krisis itu bersama dengan Tuhan sehingga saudara memperoleh solusi. Dan apa akibatnya? Kalau saudara menghadapi krisis bersama dengan Tuhan, ini akibatnya. Dia bertemu dengan Elisa, lambang dari kembalinya kepada Tuhan. Dan dia tidak mengalami masalah yang berkepanjangan. Gak usah puluhan tahun. Dia tidak perlu makan waktu puluhan tahun. Dan bukan hanya itu, bahkan saudara, dia mulai setelah ditolong Tuhan, dia mulai memiliki cara hidup yang baru, yakni hidup dengan cara tidak berhutang. Saya mau kasih stressing ini. Kenapa sih Elisa mengajari ini? Karena dia pengen mengajari kepada semua kita, kalau kita salah karena suka utang, setelah lunas jangan utang lagi. Nah, kalau di sini kan saya lihat bukan saudara sih, tapi kalau ada ya bertobat ya. Kalau ada hutang udah lunas, selanjutnya hutang lagi. Itu makanya saudara terkenal dengan gali lubang, tutup lubang. Saudara, kadang-kadang krisis terjadi karena cara hidup, gaya hidup yang salah. Saya ingin supaya saudara mendengarkan video ini. Ada banyak orang-orang atau jemaat pengerja yang mengalami pertolongan Tuhan di tengah krisis. Di tengah krisis dia datang kepada Tuhan dan dia mengalami breakthrough dalam bisnisnya.